adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Senang sekali ya hari ini Kak Lina bisa menjumpai adik-adik di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Senang ya adik-adik, semangat ya. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat aja ya adik-adik. Semoga dalam keadaan sehat, bahagia. Tetapi jika di antara adik-adik ada yang sedang punya masalah, tidak enak badan, percaya sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan selalu menolong kita ya adik-adik. Kak Lina sangat senang pada pagi hari ini. Kak Lina tidak sendiri. Kak Lina ditemanin sama Mas Ivan dan ada Mas Adam. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan lebih jauh lagi pada hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik tetap semangat ya. Tetapi sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita sebaiknya berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa bersama. Bagaimana sikap berdoa adik-adik? Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, walaupun kami ibadah online dari rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan selalu hadir di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, ajari setiap kami anak-anak-Mu, agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebagai tema kita hari ini adalah persembahan yang berharga. Persembahan yang berharga kepada Tuhan. Nah adik-adik, untuk menanggapi tema kita pada hari ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Kita katakan, berilah yang baik. Apa yang kau beri
ya. Nah, saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan adik-adik yang akan dibawakan oleh Mbak Indah. Nah, adik-adik dengarkan, disimak supaya adik-adik mengerti. Ya adik-adik. Nah, kita persilahkan Mbak Indah. Silakan bawakan firman Tuhan. Mami, sudah ada adik-adik ya. Ya adik-adik, barusan kakak pakai minyak wangi nih, biar baunya jadi wangi. Nah, adik-adik, cerita sekolah minggu pada kali ini ada hubungannya dengan minyak wangi. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Nah, sebelum kita masuk ke dalam cerita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu dan melipat tangan, tutup mata, dan kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu pada saat ini untuk bersama-sama mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Bapa, saat kami akan mendengarkan cerita, biarlah kiranya cerita yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami jalankan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, cerita pada hari ini akan ada hubungannya dengan minyak wangi. Nah, adik-adik, siapa di antara adik-adik yang sering pakai minyak wangi nih? Wah, banyak juga ya yang sering pakai minyak wangi. Nah, kalau adik-adik pakai minyak wangi nih, biasanya adik-adik pakainya sedikit-sedikit atau langsung banyak ya, biar wangi kan, jadi pakainya harus banyak. Kali ini ceritanya ada hubungannya dengan minyak wangi. Nah, kisahnya tentang siapa? Kisahnya tentang seorang yang bernama Maria yang dia rela membeli minyak wangi yang harganya sangat mahal untuk diberikan kepada Tuhan Yesus. Oke. Adik-adik, kita simak dulu ya cerita berikut ini. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Di situ diadakan perjamuan untuk Dia. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan Marta melayani. Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Melihat itu, murid-murid gusar. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Adik-adik, tahukah kalian minyak narwastu itu harganya sangat mahal? Harga minyak narwastu sebesar 300 dinar. Nah, dinar sendiri adalah mata uang Romawi. 1 dinar sama dengan upah pekerja selama 1 hari. Jadi, untuk membeli sebotol minyak narwastu, kita membutuhkan waktu sekitar 300 hari. Nah, 300 hari itu
hampir 1 tahun lamanya. Mahal ya harga minyak narwastu itu. Jadi pada waktu itu untuk membeli minyak narwastu kita harus bekerja selama 300 hari. Lalu apa yang dilakukan Yesus ketika Yesus menerima perlakuan ia diminyaki oleh Maria dengan minyak yang mahal itu? Ternyata Tuhan membenarkan perbuatan Maria itu. Perbuatan Maria ini harus kita acungi jempol adik-adik. Karena apa? Itu adalah wujud kasih yang diberikan Maria kepada Tuhan Yesus. Kok bisa ya wujud kasih dengan cara memberikan minyak wangi? Nah, adik-adik dari sini kita ketahui, ternyata minyak wangi narwastu itu harganya sangat mahal dan itu sangat berharga untuk orang-orang pada saat itu. Maria memberikan persembahan minyak wangi itu karena itu yang ia punyai. Perbuatan Maria yang mengasihi Tuhan Yesus ini ternyata sangat diapresiasi oleh Tuhan Yesus. Maria memberikan minyak narwastu ini dengan hati yang tulus. Nah, di antara adik-adik, siapa nih yang mau jadi seperti Maria? Mari kita lihat hal-hal yang dilakukan Maria dalam cerita tadi. Yang pertama, Maria memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus karena dilandasi oleh kasihnya kepada Tuhan Yesus. 1 botol minyak yang sangat mahal, sangat berharga itu ia berikan kepada Tuhan Yesus karena Maria sangat mengasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, Maria ingin menghibur Tuhan Yesus. Loh, kenapa Maria ingin menghibur Tuhan Yesus? Ternyata adik-adik, Maria ini tahu bahwa Tuhan Yesus banyak sekali menerima penolakan di luar sana. Dan ada banyak orang-orang yang ingin membunuh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Maria ingin menghibur Tuhan Yesus dengan cara memberikan minyak wangi tersebut. Kemudian yang ketiga, Maria ingin membalas kasih yang diberikan Tuhan Yesus kepadanya. Apa yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada Maria? Salah satunya, Tuhan Yesus telah membangkitkan Lazarus. Nah, Lazarus ini adalah saudara Maria. Tuhan Yesus telah membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Dan Maria ingin membalas kebaikan Tuhan Yesus tersebut. Sekarang, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membalas kasih kepada Tuhan Yesus dengan perbuatan yang baik juga. Apa saja perbuatan baik itu? Contohnya, yang pertama, mengasihi keluarga. Adik-adik bisa mengasihi mama, papa, kakek, nenek, adik, kakak, ya. Adik-adik harus mengasihi mereka, harus hidup rukun dengan mereka dalam keluarga. Lalu yang kedua, kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus mengasihi teman kita, tetangga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang ketiga, kita harus bersyukur atas berkat dari Tuhan. Berkat apa saja yang sudah kita terima dari Tuhan? Banyak sekali ya adik-adik. Contohnya berkat kesehatan, berkat keluarga. Kita bersyukur kita mempunyai keluarga. Kita mempunyai ayah, ibu, mempunyai adik, mempunyai kakak. Kemudian kita harus bersyukur juga karena kita bisa mengenyam pendidikan, kita bisa sekolah, terus kita bisa makan setiap hari, kita diberikan kesehatan. Apalagi di masa COVID-19 seperti ini, yang kadang naik, kadang turun ya. Kita harus bersyukur atas semuanya itu. Kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Kemudian yang keempat, kita harus memaafkan dan mengampuni orang-orang yang mungkin berbuat jahat atau berbuat tidak baik kepada kita. Nah, kita harus belajar untuk mengampuni perbuatan-perbuatan orang yang tidak menyenangkan kepada kita. Kemudian yang kelima, kita harus taat akan perintah Tuhan. Kita harus belajar untuk rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, memuji Tuhan dengan nyanyian. Kemudian kita harus rajin sekolah minggu juga ya adik-adik. Kita harus rajin ke gereja. Seperti sekarang ini, kita tetap sekolah minggu walaupun
ya harus online. Nah, kemudian yang terakhir kita bisa juga dengan mentaati perintah orang tua atau juga perintah guru. Nah, kalau di rumah nih adik-adik harus taat dengan perintah orang tua. Kalau adik-adik di sekolah minggu, adik-adik juga harus menaati perintah guru-guru. Jadi adik-adik, pesan cerita kita pada minggu ini adalah mari kita belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus dengan sikap yang baik dan dengan perbuatan-perbuatan yang baik serta dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, adik-adik, mari kita menutup cerita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita pada pagi hari ini. Kiranya kami dapat meneladani sikap Maria yang memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, gimana adik-adik? Seru kan sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Mbak Indah? Tetap semangat ya adik-adik. Ya, saatnya adik-adik mengumpulkan persembahan ya. Adik-adik bisa kumpulkan di rumah ya. Dan nanti kan bisa dititipin ke mama papa saat mama papa berangkat gereja ya adik-adik. Nah, untuk mengiringi persembahan kita hari ini dan sebagai lagu penutup juga adik-adik, kita akan menyanyikan Betapa Hatiku Berterima Kasih Tuhan. Berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku,
Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita berdoa adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, bisa kami rasakan terutama pada saat ini. Tuhan selalu menemani kami, mengirimkan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah kami, ibadah sekolah minggu dalam keadaan baik-baik saja Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu hadir di tempat kami masing-masing. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami yang jika saat ini mereka sedang sakit, biarlah Tuhan melawat mereka Tuhan, Tuhan menyembuhkan mereka. Jika mereka dalam mempunyai masalah, Tuhan hadir untuk membantu mereka. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, biarlah kami minggu depan bisa berjumpa kembali, walaupun dalam onsite ataupun online, tetap dalam memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Adik-adik tetap semangat. Kita berjumpa lagi minggu depan ya adik-adik. Tetap memuji Tuhan. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.